Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hidup ini adalah serangkaian daripada perubahan yang alami dan spontan. Untuk itu, jangan melawannya, karena hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkanlah kenyataan apapun menjadi kenyataan apa adanya. Biarkan segala sesuatunya mengalir secara alamiah dengan cara apapun yang mereka sukai. Menurut Lao Tzu, pada umumnya manusia didorong untuk menjadi seseorang yang kuat, yang selalu aktif untuk menggapai semua impian dan keinginannya, menjadi seorang yang ambisius dan menjadi pemenang. Sedangkan mereka yang pasif akan dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Tetapi pada kenyataannya, benarkah demikian? Menurut pandangan Lao Tzu, beliau memiliki pandangan yang lain, yaitu pandangan yang mungkin bertolak belakang dengan pandangan mayoritas kebanyakan orang. Karena prinsip hidupnya ialah kelembutan dapat mengalahkan kekerasan, kelemahan, dan kemampuan untuk mengalah dapat menjadi kekuatan yang sangat besar. Baginya di dunia ini ada dua kekuatan besar yang seimbang antara yin dan yang. Yin terdiri daripada unsur yang lebih pasif, keheningan, penerimaan, kelembutan, dan fleksibilitas. Sedangkan untuk yang terdiri daripada unsur yang aktif, kecepatan, produktivitas, sifat agresif, dan terbuka. Namun juga sifat keras, kering, dan kaku. Pada saat ia melihat air, maka kita akan menemukan sifat air yang sangat fleksibel, yang selalu mengikuti bentuk tempatnya berada. Seperti ketika ia berada di dalam kelas, maka dia akan membentuk kelas. Tetapi ketika dia berada di lautan, dia bisa menjadi gelombang yang maha dahsyat. Pada saat dimasak, dia akan menguap. Pada saat ia dibekukan, dia akan menjadi padat. Ini menunjukkan tingkat adaptasi air yang begitu tinggi. Benda yang kaku dan kering akan mudah rapuh, hancur, dan mati. Sama halnya dengan pikiran manusia yang kaku dan keras. Ingatlah, dunia ini akan selalu berubah. Ada begitu banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa menolak hal-hal yang baru, yang selalu berdatangan silih berganti. Masalah baru dan perubahan-perubahannya pasti akan terjadi. Jika kita menghadapinya dengan kaku dan keras hati, maka akan terjadi banyak benturan. Sebaliknya, jika kita bersifat fleksibel dan melembutkan hati, maka segalanya akan mengalir dan menjadi lebih mudah. Air memang memiliki sifat lembut. Meski begitu, tidak ada yang dapat mengalahkannya air. Air bahkan dapat mengalahkan logam, bahkan batu yang keras sekalipun. Air juga
mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apapun dengan kekerasan. Bukan hanya akan melelahkan, tetapi juga seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Namun sebaliknya, dengan kelembutan akan dapat menghasilkan perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini bukan hanya akan menghemat energi, tetapi juga menjaga ketenangan pikiran kita. Contohnya, seorang anak yang dididik di dalam keluarganya yang keras, akan ada banyak kebencian, rasa amarah, dan rasa saling tidak percaya. Akhirnya seorang anak lebih dekat dengan temannya, lingkungan pergaulannya, yang tentunya belum tentu baik untuknya. Bayangkanlah, bila mereka dididik di dalam kelembutan, tentu baginya rumahnya akan menjadi tempat yang paling nyaman baginya. Saudaraku, sang sejati, cara kerja alam memang tidak terburu-buru, tetapi pada akhirnya nanti semua akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi inti daripada video sang sejati ini adalah tentang menyelaraskan diri dengan alam di sekitar kita dengan kelembutan. Karena hidup kita ini harus seperti air yang mengalir, yang mengikuti arah arus yang tenang, tidak melawan arus. Karena melawan arus hanya akan menguras energi kita, dan tidak pula berusaha berpegangan pada batu atau apapun, karena itu hanya akan membuat kita terhenti dalam perjalanan. Tetap tenanglah, mengikuti arus apa adanya. Memang terkadang dalam hidup kita ini, tanpa sadar kita berusaha melawan arus. Kita berpikir kita dapat mengendalikannya. Nyatanya banyak yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti proses pencernaan di dalam tubuh kita, aliran darah kita yang akan terjadi di masa depan. Jadi, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di masa sekarang. Karena semuanya memiliki keselarasan, di mana kita menerima segala hal yang datang pada kita dengan ikhlas, apapun hasilnya, tanpa takut akan masa depan, kecemasan akan hal yang akan datang, apalagi menyelesaikan hal-hal di masa lalu. Jadi marilah kita hidup dan jalani setiap hal yang kita lakukan saat ini, detik ini, sekarang, tanpa keraguan apapun. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.